Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raya Narko dan sahabat saya Gus Dir ya. Ini hari ini ada berita headline utama yang kita pilih ya Bang, karena memang banyak sekali dibaca dan dicari oleh pembaca kita. Ini khususnya menyangkut masalah yang lagi hot ya kan Bang. Mungkin Abang bisa langsung jelaskan. Ya, terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J yang terus berkembang, dan tadi siang itu ada pertemuan di DPR dengan RDP, rapat dengar pendapat antara anggota dewan dengan Menteri Kemenkumham, Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Juga di tempat yang berbeda ada pengumuman soal hasil otopsi kedua dari Brigadir J. Nah, terkait ini ada juga pembahasan soal isu yang sedang marak, yang beredar selama 1 minggu terakhir ini beredar ada bagan aliran dana konsorsium katanya. Istilahnya konsorsium. Ini adalah perusahaan gitu ya. Perusahaan ya. Bisa jadi perusahaan ya. Iya, konsorsium 303 istilahnya. Bagi yang tidak tahu, 303 itu merujuk kepada pasal dalam KUHP terkait perjudian ya. Berarti ini konsorsium perjudian. Perusahaan perjudian. Perusahaan perjudian. Nah, jadi di DPR tadi juga dibahas soal itu. Ditanyakan oleh anggota dewan, sepertinya Arteria Dahlan ya, menanyakan langsung, dan juga Desmond tadi menanyakan hal yang sama kepada Pak Mahfud. Jadi jawaban Pak Mahfud itu agak menarik juga, walaupun katanya nggak tahu, tapi dia memaparkan di situ. Sebenarnya tahu kayaknya Pak Mahfud. Ya pura-pura nggak tahu aja. Dan itu tadi sempat juga kita tanyakan kepada pihak-pihak yang dicatut namanya, ada dicatut namanya. Nggak tahu kita apakah dicatut atau bagaimana ya. Yang pastinya ada di situ, dalam bagan itu ada ditulis. Nah, itu kita lihat dulu videonya. Boleh. Ya. Diagram. Padahal dari informasi yang saya ketahui, Prof paham betul ini. Mungkin nggak mau dikasih tahu di umum ya. Nggak apa-apa. Ya, Prof katanya paham. Nah, sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas, ya, dalam konteks pemenuhan pasal 4, pemberian pertimbangan, ya kan, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional, ya. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita lah setidaknya, Prof? Terima kasih, Prof. Saya jawab ya, Pak. Tadi Bapak keluar agak lama rupanya. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Desmond tadi yang tanya. Itu saya katakan soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya, Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu, bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1, di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah aja? Kayak kita membuat trias politika itu yang meriksa. Grafis itu Pak, grafis Pak. Grafis itu Pak yang beredar itu Pak. Yang beredar tentang gimana? Skema. Ini ya teman-teman. Ya saya harus kasih tahu, yang tahu Mbak. Saya tanya Mbak bener nggak? Di medsos. Enggak, bener nggak saya? Enggak. Menurut lo gimana? Menurut lo gimana? Pak, apakah akan melakukan langkah hukum? Gitu loh. Jadi gitu. Saya selalu pesan teman-teman, jangan ragu untuk terus berbuat baik, ya, dengan integritasmu. Itu saja pesan saya. Masyarakat akan merasakan. Ya, oke? Ya, oke. Makasih. Ya.
Nah itu tadi. Jangan ragu dengan integritas saya Tapi katanya. menurut lu gimana? Menurut lu? Ya menurut gue sih. Kalau aku gitu katanya. Iya. Kalau gue sih gini Pak. Gimana ya? Gimana ya? Tangkap dong. Iya. Nah itu jawaban dari Pak Kapolda. Memang dalam Bagan itu ada juga sih disebut-sebut beberapa nama pejabat lah polisian. Ini ada dua versi sebenarnya Bang. Bagan pertama yang muncul, kemudian ada Bagan balasan. Kedua, ini Bagan balasan. Bagan balasan. Berarti kalau balasan itu pihak yang menggelontarkannya itu berbeda ya? Iya, kayaknya memangnya Kalian aja yang punya. bukan maksudnya memangnya kalian bersikali gitu. Oh gitu. Mungkin. Makanya muncul kita sekedar menebak-nebak semacam Bagan balasan begitu, Iya, sehingga balasan, ada muncul nama beberapa mafia, terduga mafia di Sumatera Utara. Ada AS yang mengelola judi katanya, dan ABK. Bukan. ABK yang sebelah ABK sana. itu iya. Oh. ABK ini yang sebelumnya. Kemudian sebelumnya. ada namanya MK. MK ini adalah pengelola narkoba disebut di situ. Ini setorannya disebut langsung ke pihak-pihak terkait lah gitu kira-kira. Ini memang cukup kasus Brigadir J ini semacam membuka kotak Pandora kalau kata Pak Abdi Tumanggor. Ada kawan kita tuh ya. Ada teman Kotak kita Pandora. Pak Abdi Tumanggor. Kotak Pandora ini terbuka sehingga muntah semua di situ, mulai dari kasus judinya. Makanya Pak Kapolri juga kemarin kan tegas memerintahkan agar seluruh Polda di Indonesia untuk memberantas judi illegal mining katanya. Kemudian soal penyelundupan gitu ya, walaupun persoalan penggerebekan judi minim tersangkanya gitu ya. Iya, nggak ada pun kayaknya. Ya mungkin Yang ditangkapnya nggak ada. Mungkin semacam menurut persepsi dari politisi Golkar di Sumut. Ini semuanya semacam lagu konspirasi, lama itu gitu. Iya katanya, itu kata politisi Golkar bukan kata saya. Gitu. Kita mungkin langsung saja bertanya ke Bung Freddy. Iya. Ini yang Freddy ya, bukan Ferdi. Bukan. Ini Freddy S juga, Freddy tapi Santoso. Kalau yang di sana kan Ferdi S juga, tapi Sambo. Ini kayaknya masih satu klan. Freddy X. Oh. Suka baca-baca stensil. Oh iya. Selamat sore Bung Freddy. Iya, tadi termasuk yang ditanya. Ya, menurut lu gimana? Gitu. Itu gimana Pak Kapolda kok bisa sampai agak sedikit tegang wajahnya gitu. Menurut lu gimana? Katanya. Menurut Freddy gimana? Menurut gue sih. Ya silakan Bung. Iya Bang, jadi tadi itu dia sedikit rada kayak kurang senang gitu ya ketika ditanya soal namanya yang disatut di grafis konsorsium 303 atau judi ya. Makanya tadi dia itu menanyakan balik ya, ketika ditanya itu justru menanyakan balik pada wartawan begitu. Menanyakan menurut lu gimana gitu. Maksudnya itu tadi sempat menjelaskan juga bahwa sebaiknya kita itu wartawan ya mencari fakta di lapangan juga lah gitu. Benar tidak bahwa dia termasuk di dalam situ, apalagi grafis itu juga sampai saat ini kan belum jelas ya siapa yang menyebarkan dan apa kepentingannya begitu. Makanya dia tadi juga irit bicara soal namanya yang disebut-sebut itu membacking judi itu. Makanya dia mengatakan malah lebih bagus berbuat baik lah gitu. Sebenarnya jawabannya itu kalau kita lihat kan tidak ada. Bukan jawaban lah gitu kan. Ya memang sejatinya kan kita semua harus berbuat baik ya. Tapi soal masalah konsorsium ini kan juga cukup fenomenal lah bisa dibilang. Tadi nggak sempat ditanya Fred mengenai misalnya penggerebekan lokasi-lokasi judi atau lapak-lapak narkoba yang memang ketika digerebek itu nggak ada tersangkanya gitu. Itu ada nggak tadi komentar soal itu? Dan sungguh berkebetulan juga ya yang digerebek itu ternyata masuk ke dalam bagan yang dibuat ya. Iya. Bagan yang beredar di tengah masyarakat ini ya entah kebetulan entah tidak. Iya.
termasuk di Termasuk dalam di dalam situ itu namanya, ada memang, gitu ya, iya. seperti yang di Cemara Asri Iya, misalnya kan. Nah, ternyata ada masuk di Ada, situ. Dan kemudian- tadi malam ada isu-isu juga beredar Iya. yang di CB, Iya, betul, di Jalan Putri Hijau ya. Di Jalan Putri Hijau katanya mau digerebek juga, tapi nggak ada kayaknya semalam. Atau nggak tahu kita. Iya, itu gimana? Ada nggak tadi disinggung soal itu, Fred? Iya, jadi soal CB itu kapital itu tadi Polres Sumut mengatakan bahwa memang tadi malam itu sempat digeledah, tapi tidak menemukan adanya aktivitas itu. Nah, penggeledahan itu dilakukan oleh Polrestabes Medan, Bang. Gitu. Sama seperti kemarin-kemarin juga. Oh, berarti Tidak ada aktivitas. Oh, berarti ada penggerebekannya ada. Penggerebekan dan penggeledahan itu ada ya? Ada tadi kata Polres Sumut tadi ada. Itu tapi nggak ada aktivitas. Itu yang Polrestabes Medan, ya. yang menyatakan penggeledahan dan penggerebekan di Capitol Building itu ada, itu siapa tadi, Fred? Itu Kabid Humas, Bang. Oh, Kabid Kabid Humas Humas. tadi bilang. Oh, karena semalam kan kita sudah coba kontak ya beberapa pejabat Polrestabes, itu mereka malah nggak tahu, nggak monitor. Wah, ternyata memang ada ya gitu ya. Berarti tidak melibatkan Polrestabes Medan kayaknya. Kan disebut Polrestabes yang melakukan Polrestabes yang penggeledahan. ini. Iya. Oh gitu. Padahal mereka sendiri tadi malam Ini jadi mengatakan semacam tidak ada gitu ya. Iya, ini jadi semacam apa ya? Tanda tanya lah gitu kira-kira ya. Kenapa Tapi tidak berterus terang ya? mungkin ada sesuatu lah ya, kita nggak tahu lah ya. Kita kan bukan polisi. Tapi memang itu ada ya, Fred? Iya, Bang, tadi katanya ada, Bang, tapi pas didatangi itu nggak ada aktivitas lagi. Oh, memang gitu Tutup rata-rata. Tutup atau gimana? Beroperasi kok. Hah? Beroperasi. Beroperasi tapi nggak ada apa-apa. Mungkin udah tahu ya. Seperti biasa. Iya. Gitu ya. Mungkin ya. Kalau ini ada nggak tadi juga disinggung mengenai itu kan Bagan itu disebutkan terang-terangan ya, Fred, ada nama AS alias RA begitu ya. AS alias RA ini kita tahu adalah sosok pengusaha, kemudian adalah sosok pemodal real estate besar di Sumatera Utara yang kemudian di dalam Bagan itu disebut sebagai pengelola judi terbesar, lebih di atasnya APBK. Ini ada nggak ditanya soal itu? Iya, sejauh ini tadi Polres Sumut tadi Kabid Humas bilang cuman baru itu aja, Bang, yang di CB itu yang digeledah. Tapi soal isu-isu lain atau kabar-kabar lain itu polisi sejauh ini masih menyelidiki lah informasi-informasi dari grafis tersebut begitu. Cuman yang baru didatangi itu memang baru CB itu. Oh, baru CB ya. Penggeledahan itu pun juga kan hanya selang beberapa hari lah setelah grafis yang terbaru ini yang ada muncul nama salah satu pejabat di Polres Sumut juga itu baru mulailah digeledah tadi malam. Oh. Berarti benar. Nah, itu kan CB. Kalau yang ada D-nya, CBD sudah didatangi juga. Kan di dalam Bagan itu juga disebut bahwasannya CBD gitu ya. Dan yang JC juga ada ya. JC ya. JC juga ada. Ada. JC itu juga ada. Sudah didatangi belum ya? Sejauh ini baru yang di Capitol Building infonya, katanya tadi, Pak. Berarti masih CB. Kita membuat inisial Freddy nggak langsung. CB, Bang. Memang mantap. Iya, betul. Iya, Tapi memang sejauh ini katanya masih diselidiki lah gitu kira-kira ya. Sama juga soal yang Apin BK itu juga. Jadi kemarin tuh kan ada 2 rumah yang digeledah dan ada sekitar 2 box lah. Apa berkas-berkas yang diamankan itu terkait judi itu. Tapi kan sampai saat ini Polres Sumut belum membeberkan apa saja temuan yang diambil dari rumah APBK itu atau J ya. Jadi sebenarnya namanya itu adalah J. Bukan ABK. Oh gitu. J ya. Johnny. Ya, baik. Ya, tapi terkait dengan apa Pak Kapolda belum mau memberi secara ini ya, secara gamblang ya, tentang ini ya. Termasuk juga ada kayaknya bukan cuma beliau saja yang ada di dalam konsorsium itu ya. Ada juga beberapa yang lain ya. Ada mantan Kapolda Sumut juga. Oh iya. Iya dong. Oh iya. Iya kan? Betul. Iya. Betul.
Iya, gitu. Dan yang pejabat sekarang juga ada ya? Ada. Yang di bawah Kapolda ya? Ada. Banyak ternyata ya? Banyak. Makanya setelah saya hitung-hitung memang ada 9 jenderal namanya dicatut dalam bagan itu gitu. Bagan Dan pertama atau kedua? Pertama dan kedua. Oh, Totalnya total 9 ya. Dan ada beberapa perwira berpangkat kombes begitu kan di dalam bagan itu ya yang kita lihat gitu. Tapi info-info tadi dengar entah benar entah tidak nih Freddy. Setelah ini setelah Pak Kapolda tadi bilang gimana lu menurut lu itu katanya ada yang dipanggil ya? Ada yang dipanggil apa enggak? Benar nggak itu infonya? Oh itu mungkin untuk meluruskan lah ya. Itu meluruskan ya. Mungkin di depan umum beliau tidak ini ya, tidak mau lebih jor-joran atau gimana ya, gitu kan. Sebenarnya ya tadi karena kan gitu ya. tadi kan seperti nadanya itu seperti marah gitu, Pak. Enggak lah, nggak marah lah Pak Kapolda, saya yakin. Karena kan kita harus banyak berbuat baik ya. Iya, ini bukan marah, ini tegas. Ini tegas. Tegas ini. Beliau kan tegas. Menurut lu gimana? Iya. Iya. Adalah Betul. gitu Iya. ya. Nanti Freddy semakin Baik, Fred, susah nanti menjawabnya. barangkali bisa ditanyakan ulang lah ya menyangkut masalah penggerebekan yang mungkin jarang ada tersangkanya gitu ya. Ini kenapa bisa terjadi? Apakah memang ada kebocoran informasi atau seperti apa gitu? Karena masyarakat sekarang ini kan sudah pintar ya. Jadi gampang sekali lah melihat fenomena-fenomena yang seperti ini gitu. Barangkali Fred, itu saja Fred. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Tetap semangat dan tetap hati-hati. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, itu dari Freddy. Memang Freddy agak sulit juga menjawabnya karena dia kan bukan Kapolda Sumut ya. Iya. Ya, tapi kita yakin dan percaya lah ya. Bahwasannya kita yakin kalau penggerebekan itu nggak bocor. Walaupun nggak ada orang. Iya. Karena kayak kemarin sempat viral gubuk-gubuk hisap sabu gitu kan. Itu aku yang nengok katanya, itu agak terkejut juga aku. Teringat juga di film-film kungfu, tahu film kungfu lama dulu kan? Itu ada untuk di masa apa ya? perang candu, Candu, perang iya. candu kan. Ada Jadi barak-baraknya ya. Di situ teler ya kan. Ini yang kemarin di Binjai itu seperti itu persis Seperti itu ya, ya. kira-kira ya. Jadi di videonya itu ada perempuan, Ada perempuan, laki-laki, ada laki-laki, ada ya semua lah di situ. ada gabung dia. Gabung. Pokoknya itu memang lapak nyabu lah ya. Tapi ketika kita tanya komentarnya anggota DPRD Sumut Zainuddin Purba yang rumahnya kebetulan di dekat sana, itu dia bilang sebelum penggerebekan itu malamnya para bandar itu sudah mengosongkan tempat katanya. Berarti Kata Pak Zainuddin Purba ya, bukan kata kita. kalau nggak bocor berarti mereka ahli nujum. Tahu ya. Sudah belajar sama Gus Samsudin ya. Oh besok kira-kira ada mau penggerebekan digrebek nih. kita keluar tinggal ya. dulu lah gitu ya. Ahli nujum berarti semuanya. Makanya dibilang Pak Zainuddin itu semacam apa ya, sandiwara kata itu kata Pak Zainuddin bukan kata kita. Gitu. Iya. Oh ini ada juga yang membenarkan apa yang saya sampaikan tadi. Bang Joni Joko Tompule. Oh, Bang Joni. Bang Joni ini ya. Rumah candu itu namanya kalau zaman penjajahan ya. Iya, maksudnya betul, itu, maksudnya Bang itu. Joni. Bang Tompul ini sahabat kita. Iya. Sahabat semua suku Sahabat juga semua ini. suku kayak Iya, Bapak Bang itu Joni ya. Tompul, ya betul. Tapi aku agak ini nengok ini. Ganteng kali yang dua orang ini. Bicaranya enak didengar, tapi penampilannya tidak enak dilihat. Terus dijawab lagi, ada Pak Bang Bahtiar, harusnya ke salon dulu. Iya, kebetulan tukang salon kami nggak datang hari ini. Iya, jadinya agak butek memang ya. Karena mau menyalon Bu apa? PC. Ya. Oke, Bang. Itu berita yang pertama, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ya, berita kedua kita ke Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi ini tadi ada penemuan jenazah ya. Penemuan jenazah yang membuat heboh warga Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bahjenis, Kota Tebing Tinggi. Jadi ada penemuan mayat yang sudah
mengering ya katanya, mengering dan berwarna kecoklatan dan diduga sudah meninggal lama. Sudah meninggal lama dan ketika itu diperiksa lebih lanjut ternyata sudah kira-kira 2-3 minggu gitu. Dan identitasnya juga sudah diketahui akhirnya. Dan ini seorang perempuan yang dikabarkan menghilang dari rumahnya itu sekitar 3 minggu yang lalu. Tapi belum diketahui apakah ini pembunuhan gitu ya, apakah perkosaan itu belum tahu, atau kedua-duanya ya kan. Ya kita menunggu kabar lebih lanjut dari polisi lah ya. Iya. Ini ada videonya. Kita lihat dulu. Sandalnya. Enggak, itu kayak celana apa itu yang hitam-hitam itu? DH itu. Ada susu ya? Dapatnya itu udah lengket tanah Pak, bisa Pak. Yang berbentuk saja, tidak perlu utuh. Tuh. Udah jebol Pak, udah apa? Udah aja. Saya bungkus saja Pak. Ada ini enggak Pak? Pak, jatuh Pak, ada cangkul enggak Pak? Cangkul. Ya, Bapak Ibu yang tidak berkepentingan tolong keluar. Tolong keluar, ya. Kita tolong keluar, Bapak Ibu. Lebih ya? Slopnya sih itu katanya, makanya lah itu anaknya, katanya itu anak itu slopnya katanya. Anak umur berapa tahun, Bu? Anaknya tuh 19 tahun itu ya. SMA kelas 2. Namanya siapa? Namanya Dina. Hah? Dina. SMA mana? SMA mana dia? SMA 3. SMA 3 apa? Ada lapang sana. Dia hilangnya kemana katanya, mau kemana? Nggak ada Pak, malam itu dia pulang ke rumahnya. Ah. Katanya mau kemari, buahnya tuh pas lewat. Tahu-tahu disuruh nggak ada. Berarti Ada siapa di rumah lo, katanya kemari Kak, kata mamanya nggak ada. Langsung dicariin, HP-nya mati. Terus kontak terus. selama sebulan ini ya? Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, mamanya pulang. Nama kakak siapa, Kak? Siapa? Asia. Nggak ada kontak apa-apa. Yang kali pun anaknya nggak suka malam-malam, nggak mau keluar-keluar lah. Kita bawa dulu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi ya. Nanti, Untuk keterangan keluarganya tadi ada kan ditemukan keluarganya. memang ada katanya anaknya yang hilang, jadi kita belum bisa pastikan. Nanti kita bawa dulu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Diduga, Pak, mayatnya laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Terus ada nggak diduga mutilasi? Karena tadi Tidak. Sampai sekarang belum ada. masih utuh badannya, Pak. Kita apakan ya. Belum tahu nanti apanya ya. Hei, terbang ambil cang. Mana kepinya? Pak. Ini. Kemana? Kayak ada sakit bengkel ya? Hah? Buka. Pulang. Nah, itu tadi video proses evakuasi jenazah siswi SMA ya. Oh, SMA ya? Iya, siswa SMA. Jadi namanya ini Mia. NME ya? Ya, Mia. Jadi sudah 3 minggu menurut keluarga hilang. Kalau kita matchingkan antara keterangan keluarga dengan kondisi jenazah, memang memungkinkan itu adalah Mia. Kalau dia 3 minggu dibiarkan di situ, otomatis kondisinya kan sudah membusuk gitu, Pak. Makanya tadi keluarga juga meyakini bahwasannya itu adalah Mia, tidak hanya karena sudah 3 minggu hilang, tapi ada juga semacam sendal
sendal merah muda yang memang biasa digunakan korban iya. gitu. Nah, tadi ibunya datang kemudian menangis histeris karena tanda dengan sendalnya dan ada pakaian. Namun begitu, apakah ini korban ruda paksa atau gimana? Belum tahu. Namun saat ditemukan memang tidak menggunakan busana. Tidak sama sekali. Atau sudah hilang, tapi masih ini ya. Harusnya kan lengket ya. Tidak ditanam di tanah ya. Kalau tanah baru hilang barangkali. Atau barangkali ada perkembangan terbaru yang diperoleh oleh reporter kita. Kita langsung ke Anugrah Nasution. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak Wai. Selamat sore, Bang Agus dan Bang Arai. Iya. Ini Wai, ada perkembangan lebih lanjut nggak Wai? Misalnya, apakah ada teman dekat korban yang diperiksa atau seperti apa dia sebelum menghilang? Silakan Wai. Nah, oke, selamat sore Tribuners. Nah, saat ini memang aku masih di kediaman korban ya Bang. Nah, memang korban ini sudah dikebumikan tadi oleh keluarga sekitar pukul 2 siang tadi, begitu, karena memang walaupun hasil uji autopsinya belum keluar, namun diyakini memang itu adalah jenazah dari Nani Mia Elvina yang merupakan siswa kelas 3 SMA di Ponorogo di Kota Tebing Tinggi. Nah, sampai sejauh ini memang polisi telah memeriksa sejumlah orang yang dicurigai, termasuk itu adalah salah satu rekan korban yang paling terakhir kali diketahui itu berkomunikasi via Facebook begitu, dan orang ini adalah seorang pria begitu yang baru saja saling mengenal begitu. Namun memang antara rumah korban dengan rekan lelakinya ini memang tidak begitu jauh. Nah, tadi juga beberapa orang itu yang menjadi rekan dari korban ini juga tadi sudah dijemput atau dimintai polisi keterangannya di kediaman korban saat ini. Memang tadi ada pengakuan dari keluarga. Identitas dari laki-laki yang itu laki-laki ya, yang tadi rekannya itu ya. Apakah identitasnya sudah diketahui, Wai? Dan kira-kira apa hubungannya sama korban? Nah, itu dari pengakuan keluarga tadi, kenapa mereka itu curiga terhadap laki-laki tersebut itu karena memang ketika dibuka Facebooknya oleh pihak keluarga sebelum menghilang 3 minggu itu memang ada pesan di Messenger korban ini berjanji bertemu begitu Bang. Sekitar pukul 8:30 karena pada saat itu memang korban ini tidak berada di rumahnya melainkan di rumah kakeknya begitu. Malam atau pagi, Wai? 8:30 pagi atau 8:30 malam? Malam Bang, 8:30 malam begitu. Dan korban ini memang katanya permisi bersama kakeknya itu katanya untuk membeli makan begitu. Dan ketika itu memang setelah bertemu itu keluar dan 3 minggu itu memang tidak ditemukan. Tidak kembali ya? Keluarga begitu, tidak bisa dihubungin juga. Nah, ini ada informasi dari sahabat kita nih, Joni Sitompul, Bang Joko ini ya. Bang Joko bilang memang itu pacarnya yang menjemput ya, kira-kira yang terakhir kali itu ya. Nah, tadi ada keterangan keluarga memang itu diduga teman dekat ya Bang, belum bisa disampaikan oleh keluarga. Tadi memang itu selagi dekat begitu, karena memang si korban ini sempat putus begitu dengan pacarnya yang lama, kemudian bertemu atau berkenalan dengan si lelaki ini yang memang juga seumuran begitu, dan lokasi rumah mereka juga tidak terlalu jauh dari sini. Dan menurut keluarga tadi karena mereka Bang sebelumnya juga keluarga sudah sempat menemui si korban rekannya ini, namun si rekannya ini yang pria ini marah-marah begitu karena dia merasa kalau tidak ada hubungannya dengan hilangnya si Mia ini, dan itu yang membuat kemudian mencurigakan itu melaporkan ke Polres Tebing Tinggi. Namun itu memang tadi sedikit disayangkan kenapa pada saat itu tidak langsung direspon begitu, sehingga sampai saat ini ditemukan tinggal tulang belulang begitu. Jadi setelah penemuan mayat daripada NME ini, apakah pengaduan dari keluarga korban sebelumnya diproses kembali atau bagaimana, Wai? Apakah dilakukan pemanggilan terhadap laki-laki yang mereka curigai itu atau belum? Sampai sekarang masih menunggu
Sudah, atau bagaimana? Sudah dipanggil Bang. Begitu sudah dipanggil. tadi keluarga bersekuku kalau itu adalah Mia ya, yang tiga minggu belakangan itu hilang, itu tadi langsung dilakukan penjemputan atas permintaan keluarga juga, karena memang keluarga sudah jauh-jauh hari mempertanyakan hal ini kepada si rekan korban itu, namun dia pada saat itu tadi menurut Dani, yaitu pamannya korban itu, si pria ini langsung marah-marah begitu ketika ditanya mengenai apakah mereka terakhir kali berhubungan dengan si korban, karena itu dilihat dari messenger yang kemudian dilihat dari pihak keluarga sebelum si Mia ini ditemukan selama 3 minggu menghilang begitu Bang. Dan hari ini memang sudah ada beberapa orang yang diperiksa, termasuk rekan korban itu yang terakhir bermessenger bersama si korban Bang. Ya. Saat dia marah-marah itu, ada nggak kira-kira dia menampik tidak pernah bertemu dengan korban atau bagaimana, atau nggak tahu aku gitu, nggak tahu gitu, atau memang aku nggak ada bertemu gitu. Ada informasi nggak kita dapat terkait itu? Tadi pamannya korban sendiri mengatakan kalau si apa ini langsung mengelak begitu ya. Tadi juga saya sudah wawancara, katanya dia mengelak dan tidak mengakui kalau mereka itu ada bertemu dan berjanji begitu. Padahal malah sesuai dengan messenger yang pihak keluarga laporkan, dan itu yang tadi juga menjadi barang bukti atau yang di screenshot kemudian dilaporkan kepada Polres, yang membuat tadi akhirnya dia itu langsung dijemput begitu untuk dimintai keterangan apakah dia mengetahui mengenai si korban ini yang udah menghilang selama 3 minggu ini Bang. Ya, hasil pemeriksaannya sendiri belum tahu ya Wai sampai sejauh ini? Untuk hasil pemeriksaan sendiri belum tahu Bang. Namun tadi sesuai uji autopsi tadi kita mendapatkan beberapa rekaman yang menunjukkan memang sudah dalam kondisi jenazah itu dalam kondisi yang apa ya? Sudah tulang belulang begitu, kemudian kondisinya tidak menggunakan pakaian begitu, kemudian kepalanya juga tadi setengah itu tadi menurut pengakuan pamannya setengah dikubur gitu Bang, setengah dikubur dengan tangan dan kaki itu yang ke atas begitu. Ini kita lihat gambar ini kira-kira yang dibawa ini siapa tadi, yang laki-laki itu? Ada hubungan nggak? Aduh, udah lewat pula di gambarnya. Nah ini. Nah ini yang memang belum diketahui apakah itu yang dimaksud atau yang tidak dimaksud begitu Bang. Tapi satu orang itu memang belum sejauh mana identitas yang bisa kita dapatkan di sini Bang. Karena memang tadi juga ketika ditanya, namun tadi polisi menjelaskan sudah ada beberapa orang yang dipanggil terkait kasus kematian ini Bang. Oke. Baik, Wai. Barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut, khususnya terhadap pemeriksaan teman lelaki dari korban ini. Ya. Apakah memang ada hubungannya atau seperti apa? Itu bisa di follow up nanti ya, Wai. Siap, Bang. Ya, terima kasih, Wai. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Memang ini cukup apa ya? Cukup mencurigakan juga ya, Bang. Sebenarnya, karena biasanya bisa masuk dari sini karena ada sedikit banyak ada petunjuk sedikit banyak ada petunjuk dari situ. Mengajak bertemu ya kan, kemudian setelah bertemu itu setelah bertemu itu tidak kembali. Terlepas apakah itu ada pertemuan atau tidak enggak, ya. Nah, yang pasti setelah ada messenger itu ada reaksi daripada korban gitu ya. Korban itu keluar dari rumahnya, permisi untuk beli makanan. Nah, apakah di situ atau ada, tidak? Iya, nah, paling pasti ada. Tapi memang sedikit korelasi kecurigaan itu sebenarnya banyak sekali, Bang. Karena tadi katanya korban ini kan baru putus. Ya, kemudian bertemu dengan teman baru, laki-laki baru. Ya, bisa saja mungkin ya cemburu buta ya kan, Bang. Kan biasa seperti itu ya, beberapa kasus-kasus pembunuhan kan ada biasanya begitu. Ada contoh itu. Misalnya kayak siswi SMP yang kemarin dilangkat. Nah, itu kan karena misalnya mereka pacaran. Kemudian tapi kalau itu memang cerita kasusnya sedikit berbeda karena waktu itu korbannya kan sempat diajak bercumbu lah begitu, tapi menolak lalu dihantam menggunakan batu begitu. Nah, ini kan bisa jadi mungkin cemburu. Kau sudah ada cowok baru gitu. Ya, kan? Mungkin kita temu dulu ya. Namanya dugaan-dugaan ini kan selalu muncul. Tapi kita berharap ini bisa segera diungkap polisi, mudah-mudahan pelakunya bisa ditangkap ya kan, diberikan hukuman yang setimpal gitu ya. Dan kepada keluarga kami turut
berduka dan mudah-mudahan bisa tabah, bisa tegar menghadapi persoalan ini begitu. Ya. Ya, itu berita yang kedua. Kita akan lanjut ke berita yang geser ketiga. Ke berita ketiga. Ini terkait dengan apa ini, peras memeras ya kan. Jadi ada 2 orang pemuda mengaku sebagai anggota ormas. Oh, 3 huruf. 3 huruf apa? Ya. 3. Jadi ini sebenarnya ceritanya unik. Iya, berkedok minta uang keamanan. Berkedok uang keamanan. Jadi menurut pekerja pet shop, jadi mereka telah memberikan uang keamanan kepada ormas lain, ya kan, yang 2 huruf, ya 2 huruf, cepet, ya kan, tapi kemudian datang lagi yang 3 lain, huruf. yang 3 huruf, minta cepet lagi, dikasih juga, tapi kemudian datang lagi, minta lagi ya. Tapi kayaknya ini kan di awal Agustus gitu kan, peristiwa minta uang itu dikasih, dilayani. Kemudian yang 2 huruf mungkin kan tahu diri mungkin sehingga sudah dikasih gitu. Tapi yang 3 huruf kayaknya nambung. Belum lagi 1 bulan datang mintalah, udah sekalian aja sama uang bulan depan. Ya keberatan lah pengusaha, usaha baru buka sama bulan depan gitu ya. Dirapel ya. Iya, ini kan yang nggak masuk akal gitu. Sudah lah nggak kerja gitu ya. Ya kalau misalnya betul-betul untuk uang keamanan dalam artian memang betul-betul menjaga tempat usaha itu ya oke lah, tapi ini kan namanya minta-minta aja atas nama OKP ini kan agak apa ya, jadi sehingga korban ya nggak mau kasih gitu, tapi dia kalau menurut korban dia ngegas katanya, udahlah sama-samain aja gitu, ya kan, ya nggak mau loh orang, untungnya pun belum dapat gitu kan, makanya sebenarnya apa ya, oknum-oknum OKP ini juga kayaknya nggak berpikir kayak mana orang susahnya berusaha mencari uang. Nah, dia datang uang keamanan lah, ya tahu siapa gitu ya kan. Iya kalau tadi yang datang memang petugas betulan juga gitu ya kan. Petugas betulan aja nggak ada uang keamanan kan? Iya, kan misal lah bang ya kan. Kalau memang misalnya petugas betulan, udahlah biar aku yang jaga lah ini. Nanti ya itu entahlah ya ini. Atas nama saya dari sini katanya, dari OKP, kenapa rupanya gitu ya? Tapi udah OKP yang sana. Bukan, tapi maksudnya semalam sudah gitu. Udahlah. Oh berarti minta rapel ini. Enggak, berarti apanya tetap semua yang datang dikasih lah ya. Dikasih. Cuman yang tapi jangan dirapel dong gitu. Ini kan nggak masuk akal gitu ya. Udah sekalian bulan depan. Iya, aduh ini tolong lah. Ini orang berusaha, tolong jangan diganggu gitu ya. Ini ada videonya. Ada videonya. aja dibagi tidak ya kan kayak tadi lama abang bilang tentang parkir malam harusnya kan ya itu pelanggan kami nggak diminta tahu itu lain bang, parkir sama itu simpatikan ngasih sama tukang parkir gitu ya bang ya udahlah nanti abang balik lagi kayak mana yang itu bilang kan jadi itu dia abang juga lebih cetak lebih aman lagi bang ya. Soalnya Bang Deddy ini tiap dia nggak bisa. Tadi sudah datang. Kalau nggak datang kan saja. Bukan dipersulit bang, kami memang nggak ada duit, bukan kami tokenya gitu kan. Aku juga nggak. Oh. Jadi gini bang, kami kan malam kan baru buka jam 8. Nah mereka datang tuh jam sekitar setengah 10-an bang. Mereka datang dengan kedok untuk jaga malam bang. Ya kita bilang akan jaga malam 2.000 bang per bulannya. Dari tanggal 1 kemarin kami kan baru buka tanggal 1 bulan 8 ini bang. Nah tanggal 1 pertama itu datanglah bang oknum ormas PP bang katanya. Minta juga untuk uang jaga malam, keamanan bang. Dia minta pertama 2.000 atau 3.000-an gitu bang. Nah bos kami
Nggak mau bang, terakhir maksa kami kasih 100.000 bang. Setelah beberapa jam masuk lagi bang, yang abang-abang semalam itu. Dia bilang dari ormas IPK bang. Nah, dia minta juga untuk uang jaga malam sama keamanan juga bang. Ya terakhir kami kasih juga lah bang. Ada juga kan stok bang, kwitansinya. Itu di tanggal 1 bang, kwitansi juga sama ormas DP pertama. Nah, semalam tanggal 27 datang lagi bang, minta lagi uang keamanan sama jaga malam. Nah, sementara kan yang pertama kan udah datang lagi tuh bang, masa minta sebulan 2 kali? Nah itu minta sebulan 2 kali itu pun tadi apa tungsada ya? Tunggu sampai dapat. Gak mau sampai duduk dia di lantai ya kan? Ini kan aduh bahaya orang baru mulai usaha gitu ya. Iya, toko makanan kucing ya. Atau dia jejali aja pakai nah kok makanan gitu ya. Maunya begitu aja dibilang bang tolong bang ini nggak ada. Kalau ada nih inilah makanan kucing. Kucing inilah. Ya kan. Pakai susu enak nih bang itu ya kan. Orang baru buka usaha didatangi, ditandui ini aduh enggak apa ya enggak pakai susu enak. Iya. Enggak ini gitu loh. Nggak berpikir lah kalau kita bilang kayak gitulah ya kan. Orang baru buka usaha. Iya, belum buka dasar barangkali kan. Tahu-tahu belum BD, tahu-tahu udah datang dia. Disuruh minta 2 kali udah sama bulan depan lah. Gimana kayak gitu? Awak pun palak kalau gitu ya kan. Udah itu nggak mau pergi itu tadi ya. Iya, kita supaya lebih aman katanya ya. Iya, dua kali lebih aman lah. Kita langsung saja nih. Ada Prianto, halo. Halo, selamat sore Bang Agus, Bang Arai. Ya, selamat sore Toto. Ini gimana toh ceritanya menyangkut masalah dugaan pemerasan ini? Apakah masalah ini sudah sampai ke polisi? Kemudian apakah ada langkah atau tindakan dari polisi? Silakan toh. Iya Bang, kasus ini tadi udah sampai ke pihak polisi Sunggal. Tadi setelah saya menghubungi Polsek Sunggal, mereka tidak mengetahui sebelumnya Bang kasus ini. Setelah itu dari Kanit Reskrim Pak Suyanto langsung datang ke TKP Bang. Dia langsung menanyai pekerja dan mencari semua keterangan. Setelah mendapat semua keterangan Bang, Polsek Sunggal berjanji akan menangkap kedua pelaku ini karena sangat mengganggu dan meresahkan para UMKM ini. Dan dari Polsek Sunggal juga mengingatkan agar mereka tidak takut sama premanisme seperti ini. Apalagi dari kedua pelaku berjanji tanggal 31 akan datang lagi Bang, meminta uangnya. Oh gitu ya, maunya pas tanggal 31. Karena tadi kan itu tidak diberikan Bang, semalam tidak diberikan. Tadi semalam itu nggak dikasih ya, Pri? Sama pihak pet shop itu nggak dikasih ya yang mereka minta, sehingga mau mengancam akan datang lagi. Halo toh iya, itu semalam tidak diberikan Bang sama penjabat tokonya. Walaupun sudah sampai duduk di sini. Itu 200.000 itu apa? Halo Bang. Halo. Nah, itu kan tadi sempat kita lihat di gambar tadi ya, ada 2 kwitansi, ada yang 200.000, ada yang 100.000. Berarti mereka sudah bukan baru 1 kali ini saja meminta ya kepada pihak toko. Ini kan tokonya baru buka tanggal 1 bulan ini Bang. Nah itu pas di tanggal pembukaan itu di tanggal 1 OKP yang 2 huruf pertama datang meminta uang keamanan sebesar 300.000. Namun pemilik toko keberatan dan memberikan 100.000. Tapi dia menerima langsung pergi. Beberapa saat kemudian datang lagi OKP yang 3 huruf meminta 200.000, tapi yang diberikan 100.000 Bang. Dan semalam dia datang lagi Bang. Dia membilang untuk uang keamanan bulan depan agar bulan depan tidak memberikan lagi. Tapi yang 200.000 itu untuk 1 bulan kah atau berapa? Untuk 1 bulan Bang. Oh berarti lebih mahal dari yang sana ya, karena hurufnya lebih banyak aku rasa.
Ya, barangkali nanti toh bisa dikoordinasikan juga dengan Polsek Sunggal. Nanti kan tanggal 31 dia katanya mau datang lagi. Maksudnya barangkali kalau bisa nanti polisi di tanggal 31 ada juga yang duduk di situ gitu. Jadi begitu dia nyodorkan kwitansi, polisi nyodorkan borgol gitu ya. Gitu. Atau kalau bisa sebelum tanggal 31 bisa diamankan lah kan? Karena kan ini udah jelas wajahnya sudah jelas kan. Iya. Yang Tung Sada tadi udah jelas mukanya, ya kan? Ya toh, mungkin itu saja toh. Barangkali nanti bisa di follow up. Dari Polsek. Ya. Gimana? Dari Polsek Sunggal pun tadi Bang udah berkoordinasi sama penjaga toko. Jika tidak dapat dalam waktu dekat ini, di tanggal 31 agar berkoordinasi, Polsek akan menunggu di daerah sini Bang. Di daerah lokasi. Mantap. Oke. Sip. Oke toh, itu saja toh. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali toh. Selamat sore Bang. Ya. Nah itu laporan dari Aprianto ya. Aprianto Tambunan ya. Tambunan. Kayaknya family sama Bupati Deli Serdang. Ya itu tadi laporan dari Aprianto. Memang dia minta rapel ya. Iya. Ya siapa yang mau? Padahal sudah lebih besar ya uang keamanannya ya. Yang sana yang 2 huruf tadi cepek ya kan, dia 2 cepek. Enggak, cepek juga. Cepek ya. Tapi untuk yang ini dia minta dirape. Sedap ya. Makanya inilah yang merusak sebenarnya. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama menyangkut masalah beredarnya bagan aliran dana yang mencatut sejumlah nama petinggi kepolisian lah ya. Kemudian ada juga muncul beberapa nama terduga mafia, mafia judi, mafia narkoba, baik itu yang di Sumut, di Jambi, di Jawa Timur, di Jakarta juga. Di Jakarta dan beberapa kota lain ya kan. Tadi juga Pak Kapolda Sumut itu menjawab persoalan namanya yang ada di dalam bagan itu. Ya. Menurut lu gimana? Gitu, menurut gue sih, gue sih asik aja. Gue sih asik aja. Gitu ya. Itu jawaban Pak Kapolda ya. Memang banyak sekali netizen yang bertanya ketika penggerebekan kenapa kok jarang ada tersangkanya gitu ya. Kok nggak ada pelakunya gitu. Memang itu barang buktinya kadang-kadang juga seperti kemarin katanya info terakhir tadi dari reporter kita tidak ada aktivitas. Seringkali seperti itu ya. Tidak ada aktivitas, makanya masyarakat pun jadi curiga kenapa asal digrebek aktivitasnya nggak ada ya. Maunya ya datang pas ada aktivitasnya gitu ya kan? Kalau nggak ada aktivitas ngapain datang gitu kan. Di luar jam operasional katanya. Kenapa datang di luar jam operasional? Harusnya di jam operasional dong. Tapi seperti yang di Cemara ya. Ketika datang komputernya padam semua, orangnya nggak ada. Padahal ada nasi goreng tinggal separuh kan. Kan artinya ada yang makan sebelumnya. Ya kita kita sebenarnya juga merespon keluhan masyarakat dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Tapi ketika kita tulis ada beberapa pejabat yang merasa ini kok begini gitu ya, terlalu ini apa kata dianggap apalah ya sentimen tendensius. Kok kayaknya punya dendam ya untuk apa saya dendam gitu kan. Ini kan berangkat dari keluhan masyarakat begitu, pendapat masyarakat gitu ya. Nah itu soal masalah bagian aliran dana kita, dan kedua tadi rapi ya. Rapi sekali bagian dana itu kan rapi dan terperinci. Ini membuatnya jelas niat itu istilahnya niat ya. Kalau sekali, kita bilang seperti itu kan, niat kali ya buatnya kan? Gitu ya. Seperti itu. Memang niat kayaknya. Iya, karena sangat rapi gitu gini ya. kan. Dan kayaknya yang membuat bukan kaleng-kaleng lah. Bukan penyebar hoax di grup WA keluarga kan? Enggak. Kan kalau di grup WA keluarga kan sering tuh kan. Itu begini. Jelas namanya semua. Ini aliran dananya ke sini, yang motif ini gitu ya. Dan warna-warnanya dibedakan. Ini begini. Apa tim pukulnya gitu ya. Ada kan. Kayak apa ya? WikiLeaks kan ya? Iya, WikiLeaks kan. Iya. Jadi yang apa namanya jelas, alirannya jelas semuanya. Itulah jelas, konsorsium 303 ya. Niat perusahaan judi tadi. Terlepas benar atau tidaknya dan siapa yang menyebarkan itu kita. Tapi sejauh ini Mabes Polri tidak mau menyelidiki itu ya. Enggak ya? Karena nanti kalau diselidiki pun
Ya harusnya kan diselidiki ya. Ya tapi biarlah penyidik fokus satu-satu dulu katanya. Ya menyelesaikan kasusnya Pak Sambo dulu. Mendiang Brigadir Joshua ini ya. Mudah-mudahan lah ya. Karena ini aja berbelit-belit kan. Saya sungguh iba sekali dengan fakta-fakta yang terungkap bagaimana Brigadir J itu dibunuh gitu ya. Setelah mati dia difitnah gitu ya. Waduh ini kejam. Tadi info terakhir terkait dengan kematian otopsi keduanya disebut bahwa luka yang ada itu adalah luka tembak. Jadi tidak ada menurut dokter menurut dokter yang melakukan visum itu otopsi itu tidak ada luka-luka penganiayaan, katanya tidak ada, yang ada hanya luka tembak. Jadi 5 luka tembak, 4 luka peluru keluar. Jadi artinya ada satu sini tembus satu lagi itu 4, 1 bersarang masih. Ada 5 tembakan. Itu menurut para dokter. Ya, tapi tidak dijelaskan kenapa otaknya Brigadir J itu pindah ke perut. Ada katanya ada. Tadi karena itu jenazah itu akan ditransportasikan, artinya dibawa. Jadi organ-organ yang kemungkinan ketika itu dibawa itu bisa tercecer atau bagaimana, itu dipindahkan ke tempat lain katanya. Jadi ada tembakan di kepala, pecah, dan itu membuat ini pecah, koyak, itu alasannya. dan itu mohon maaf ini otaknya itu kan bisa keluar. Iya betul. Nah jadi itu diambil supaya tidak hilang, jadi itu dimasukkan ke dalam perutnya. Nah makanya di sini tidak ada, tapi di sini. Nah, itu menurut Pak Dokter tadi. Dokter ya betul. Kalau berbeda ya pasti dokter pertama gul kan gitu. Iya. Pasti. Ya itu mudah-mudahan bisa terungkap lah ya Bang. Kita berharap sekali, memang ini sudah hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan kasus ini ya berjalan. Mudah-mudahan bisa terungkap. Mudah-mudahan semua skenario kebohongan itu bisa lebih terang benderang lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut temuan jenazah seorang siswi SMA di kota Tebing Tinggi. Ya, yang mana siswi SMA ini sudah 3 minggu hilang, dan sebelum hilang disebut sempat berkomunikasi dengan seorang laki-laki, seorang pria yang dekat lah ya, punya hubungan dekat. Baru berhubungan dekat. Baru atau yang lama ini? Yang baru katanya. Oh, yang baru. Tapi dia baru putus katanya dengan pria yang sebelumnya. Mungkin polisi dari sini bisa mencari hubungannya lah seperti apa. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa terungkap, pelakunya bisa ditindak tegas dan terukur. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi menyangkut masalah premanisme. Nah, premanisme ini memang kayak jamur di musim penghujan ya. Dia subur di mana-mana. Nah, ini mungkin belum ada formulasi khususnya ini untuk memberantas ini ya. Kalau jamur kan misalnya panu pakai kalpanak. Ini kayaknya belum ada formulasi khususnya gitu ya. Kalpanak pun nggak bisa. Karena nanti kalau misalnya muncul desakan untuk bubarkan aja ini. Nah, jadi kayak kemarin kan, kayak siapa Pak yang sempat di demo OKP di DPR RI, itu Junimart Girsang, ya kan? Nah, ini yang sulit. Nah, mudah-mudahan bisa dapatlah formulasinya untuk masalah aksi premanisme ini ya. Tapi baru kali ini gue tengok ada yang minta rapel ya. Masih geli aja aku. Iya. Aduh. Gila, yang sulit memang di atas. Mudah-mudahan lah bisa diberantas ini soal premanisme ini. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Untuk saat ini lebih kurang kami mohon maaf ya. Tapi sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, seperti biasa Bang, saya ingin kembali menyoroti soal masalah maraknya aksi-aksi komplotan geng motor. Nah, ini buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang mungkin biasa pulang malam, untuk bisa lebih berhati-hati lah. Karena kemarin pas malam minggu ya, Sabtu malam itu terjadi penyerangan di komplek Tasbih gitu. Belum jelas. Ada penyerangan. Aku lewat situ loh. Bahwa sekitar 10:30 atau jam 11 gitu. Mereka terekam bawa celurit. Oh ya, betul. Bawa celurit kemudian melempari orang. Nah, ini kan sangat berbahaya gitu, Bang. Artinya kita harus bisa juga di gerbang itu orang tuh. Ya, mengantisipasi agar bisa lebih hati-hati lah ya, karena memang
mau diberantas kayak manapun ini tetap tumbuh subur juga kayak preman juga ini. Anak-anak tolol ini. Cikal bakal juga. Iya, cikal bakal jadi perampok, jadi bandar narkoba, udah ini dia ini. Geng-geng motor ini, bukan klub motor ya, geng-geng motor yang motor dan klub motor itu beda. Yang sering meresahkan lah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa saling menjaga diri gitu ya, jangan sampai menjadi korban karena geng motor ini tidak pandang bulu gitu, siapa aja dibabatnya gitu ya. Kadang-kadang ada ininya juga ya kan. Tanpa alasan apa-apa ya kan, diserang tiba-tiba waktu ketika sudah di kantor polisi ditanya apa alasan menyerang dia, kau ada masalah sama dia? Enggak ada pak gitu ya. Jadi ngapain, dia sendiri nggak bisa jawab ya kan, dibilang iseng enggak, mungkin sok jago aja gitu, pengen ya, buktiin diri aja ya, dengan bacoi orang di jalan kan, goblok gitu ya, tuh goblok. Bilanglah sama abang-abangan kalian yang ngajar itu jangan tiru kebodohan itu gitu kira-kira. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan ini dari awal sampai dengan akhir. Sebelum undur diri saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.